Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Latifah M.Com selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan semua teman-teman pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan selaku moderator pada kelompok kami. Hari ini, kelompok kami akan mengajak teman-teman semua untuk membahas materi mengenai bagaimana menganalisis masalah sistem informasi bisnis pada perusahaan, yaitu pada PT Mitra Finastika Mulia Surabaya yang berfokus pada 9 rumusan masalah, yaitu analisis dan perancangan sistem informasi manajemen dan identifikasi masalah sistem informasi bisnis yang dipaparkan oleh Novita Adhiana, solusi masalah dan nilai untuk perusahaan, serta teknologi yang bisa digunakan untuk solusi masalah tersebut yang dipaparkan oleh Intan Hayati, proses perubahan organisatoris serta kebijakan manajemen yang diperlukan untuk mengimplementasikan solusi masalah sistem informasi bisnis pada PT MPM yang dipaparkan oleh Solihatun Nita, pentingnya bidang sistem informasi dalam dunia bisnis dan sistem informasi yang ditangani oleh para ahli komputer yang dipaparkan oleh Baby Isnanda Putri, perkembangan komputer dan internet terhadap adanya sistem informasi yang dipaparkan oleh Marsha Murajiro, serta kesimpulan dari semua pembahasan tersebut yang akan saya paparkan sendiri nantinya. PT Mitra Finastika Mulia atau yang dikenal dengan MPM Bulujatim adalah distributor utama sepeda motor dan suku cadang Honda yang dipercaya oleh Astra Honda Motor Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. PT MPM mencakup penjualan sepeda motor, layanan purna jual, dan suku cadang. Pada PT MPM Surabaya, analisis perancangan menggunakan metode FAST, Framework for the Application of System Thinking pada tahap awal. Pada tiga tahap pertama, dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan PISA, Performance, Information, Economic, Control, Efficiency Service, sebagai perangkat klasifikasi masalah. Di antaranya, yang pertama, FAST, yaitu Framework for the Application of System Thinking, yang digunakan sebagai metode pengumpulan kebutuhan dan perancangan dalam proses pengembangan sistem manajemen gudang di PT MPM. Yang kedua, Scope Definition. Fase ini akan memberikan batasan sistem akhir yang dapat diverifikasi oleh pemilik sistem. Yang ketiga, Problem Analysis. Diperlukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan merancang sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Identifikasi masalah di PT MPM. PT MPM berencana untuk membangun fasilitas gudang dan sistem manajemen gudang baru untuk meningkatkan kapasitas gudang serta kualitas kinerja dari sistem gudang. Menurut bisnis analis di PT MPM, sistem manajemen gudang yang dimiliki saat ini belum menunjukkan kegiatan operasional. PT MPM perlu bekerja sama dengan vendor yang merupakan pengembang sistem untuk mengembangkan sistem manajemen gudang yang baru. Di sini saya akan menyampaikan solusi masalah terhadap sistem informasi bisnis pada PT MPM. Salah satu metode pengembangan sistem yang dapat digunakan oleh PT MPM untuk pengembangan sistem adalah metode FAS. Yaitu metode FAS merupakan metode gabungan praktik terbaik dalam beberapa metodologi yang dikemas dalam kerangka kerja cerdas yang cukup fleksibel untuk menyediakan tipe-tipe berbeda strategi proyek. FAS didukung oleh kerangka kerja CSS yang digunakan untuk mengidentifikasikan permasalahan pada sistem lama dan memetakan permasalahan yang ada berdasarkan kategori yang disebutkan dalam tiap hurufnya, yaitu Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, dan Service. Selanjutnya yaitu hasil dari analisis kebutuhan akan dimodelkan ke dalam bentuk Unified Modeling Language yang merupakan standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan kebutuhan, analisis, dan desain, serta memodelkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek.
Untuk hasil evaluasi sistem terbukti memiliki nilai RCI sebesar 100%, konsisten di mana setiap layer yang ada pada sistem manajemen gudang saling terhubung. Sasaran dari solusi tersebut adalah menyediakan kerangka kerja yang fleksibel untuk menyediakan berbagai strategi proyek yang berbeda, mengidentifikasikan permasalahan pada sistem lama menggunakan kerangka kerja bisnis, memetakan permasalahan yang ada berdasarkan kategori dalam kerangka kerja PIEJS, dan mendokumentasikan produk yang dihasilkan pada setiap fase untuk membantu proses pengembangan. Untuk solusi alternatifnya ada dua yang dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama mengimplementasikan sistem manajemen gudang berbasis cloud, yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, dan menggunakan sistem manajemen gudang berbasis IoT untuk memantau dan mengontrol inventaris dengan real time. Dengan demikian, solusi alternatif terbaik adalah mengimplementasikan sistem manajemen gudang berbasis cloud karena dapat memberikan aksesibilitas yang lebih baik, memungkinkan integrasi dengan sistem lain, dan meminimalkan biaya infrastruktur. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang nilai untuk perusahaan dan teknologi yang bisa digunakan untuk solusi masalah sistem informasi bisnis pada PT MPM. Jadi solusi-solusi masalah pada pembahasan sebelumnya dapat memberikan nilai untuk perusahaan yang meliputi. Yang pertama yaitu konektivitas dengan sistem lain yang memungkinkan konektivitas yang lebih baik dengan sistem lain seperti sistem manajemen persediaan, penjualan, dan keuangan. Meningkatkan koordinasi antar departemen dan akurasi data. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas layanan dengan sistem yang terintegrasi dan aksesibilitas yang berbeda. Perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu pengurangan biaya infrastruktur dengan menggunakan solusi berbasis cloud. Perusahaan dapat mengurangi biaya infrastruktur basic yang diperlukan untuk segudang, sehingga mengurangi biaya operasional dan investasi awal. Yang keempat yaitu peningkatan daya saing. Dengan meningkatkan efisiensi kualitas layanan dan mengurangi biaya, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya di pasar, memperluas pangsa pasar, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian, solusi-solusi tersebut dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi PT MPM dalam meningkatkan kinerja operasional, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses evaluasi perancangan dalam uji analisis konsistensi terhadap pendefinisian kebutuhan menggunakan teknik integrasi struktur yang melibatkan pengenalan proses perubahan organisatoris untuk implementasi sistem manajemen gudang berbasis cloud, yaitu meliputi penerimaan teknologi baru, pengenalan dan penerimaan teknologi baru. Anggota tim dan staf perlu memahami manfaat dan kebutuhan untuk mengadopsi teknologi cloud. Ini memerlukan pelatihan dan orientasi untuk memastikan bahwa semua orang di organisasi memahami bagaimana teknologi tersebut akan memengaruhi pekerjaan mereka. Penyesuaian struktur organisasi. Penyesuaian struktur organisasi, implementasi sistem manajemen gudang berbasis cloud mungkin memerlukan penyesuaian dalam struktur organisasi. Kebijakan dan prosedur baru komunikasi dan interaksi. Kebijakan dan prosedur baru organisasi perlu memperbarui atau mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan penggunaan teknologi cloud. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi yaitu perubahan teknologi sering kali memerlukan perubahan budaya dalam organisasi. Penerimaan terhadap inovasi dan kemauan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci untuk kesuksesan
dan keterlibatan komunikasi yang efektif dan keterlibatan dari seluruh organisasi sangat penting selama proses perubahan. Ini termasuk mengkomunikasikan tujuan, manfaat, dan harapan dari implementasi sistem baru kepada semua anggota organisasi serta mengumpulkan data untuk memberikan umpan balik dan berkontribusi pada proses perubahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Evaluasi dan penyesuaian proses perubahan operasional harus terus dievaluasi dan disesuaikan sesuai kebutuhan. Ini melibatkan pemantauan kinerja sistem baru, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan mengambil tindakan korektif atau penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berhasil diimplementasikan dan memberi nilai tambah yang diharapkan bagi organisasi. Untuk mengimplementasikan solusi tersebut, beberapa kebijakan yang diperlukan, termasuk kebijakan keamanan data. Kebijakan keamanan data yaitu memastikan bahwa data yang disimpan dan diakses melalui sistem manajemen gudang berbasis cloud terlindungi dengan baik dari ancaman keamanan seperti peretasan atau pencurian data. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan akses. Kebijakan pengelolaan akses yaitu menetapkan peraturan yang jelas tentang siapa yang memiliki akses ke sistem manajemen gudang berbasis cloud dan tingkat akses apa yang mereka miliki berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka dalam organisasi. Selanjutnya, kebijakan integrasi sistem. Kebijakan integrasi sistem yaitu menciptakan kebijakan untuk memfasilitasi integrasi sistem manajemen gudang berbasis cloud dengan sistem lain yang digunakan dalam organisasi seperti akuntansi dan sistem manufaktur untuk memastikan aliran informasi yang lancar dan terintegrasi. Selanjutnya ada kebijakan pelatihan dan pengembangan karyawan. Kebijakan pelatihan dan pengembangan karyawan yaitu mengembangkan program pelatihan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan dan mengelola sistem manajemen gudang berbasis cloud yang efektif. Selanjutnya, kebijakan pemantauan dan evaluasi kinerja. Kebijakan pemantauan dan evaluasi kinerja yaitu menetapkan metrik kinerja yang jelas dan proses pemantauan untuk menilai efektivitas sistem manajemen gudang berbasis cloud dalam memenuhi kebutuhan bisnis dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, kebijakan pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis. Kebijakan pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis yaitu menyusun rencana pemulihan bencana yang mencakup cadangan data dan prosedur pemulihan untuk memastikan bahwa operasi bisnis dapat dilanjutkan dengan segera setelah terjadi gangguan atau kejadian darurat. Selanjutnya, kebijakan kepatuhan regulasi. Kepatuhan regulasi yaitu memastikan bahwa sistem manajemen gudang berbasis cloud mematuhi semua regulasi dan kebijakan privasi data yang relevan seperti GDPR atau peraturan lokal lainnya yang berlaku. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini, PT MPM dapat memastikan bahwa implementasi solusi yang dipilih dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan. Pentingnya bidang sistem informasi dalam dunia bisnis dalam jurnal analisis dan perancangan sistem informasi manajemen gudang pada PT Mitra Panastika Mulia Surabaya. Sistem informasi menjadi bidang yang penting dalam dunia bisnis dewasa ini dikarenakan kemampuannya dalam mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Sistem informasi juga membantu dalam pengelolaan data dan informasi yang akurat serta terintegrasi, sehingga memudahkan perusahaan dalam mengelola gudang dan rantai pasok secara efektif dan efisien. Jurnal Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Gudang pada PT Mitra Panastika Mulia Surabaya menunjukkan sistem informasi sangat membantu perusahaan dalam mengurangi kesulitan yang terjadi dalam proses bisnis, mengurangi kesalahan dan kekurangan dalam proses bisnis, dan mengembangkan kemampuan dan kepemimpinan karyawan. Maka dari itu, sistem informasi menurut kami sangatlah penting dalam sebuah dunia bisnis.
Pentingnya sistem informasi yang ditangani oleh para ahli komputer. Ya, kami setuju karena menurut kami sangatlah penting sehingga harus ditangani oleh para ahli komputer, juga mempunyai beberapa fungsi pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sistem informasi mempunyai peran dalam mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengolah data menjadi informasi yang berharga bagi organisasi, perusahaan, dan individu. Dengan bantuan teknologi komputer dan perkembangan teknologi informasi, sistem informasi telah mengalami transformasi yang signifikan dalam cara mereka bekerja dan berinteraksi. Kesimpulan yang kami peroleh, sistem informasi merupakan komponen yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam dunia bisnis. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan komputer, masalah dalam sistem informasi telah berkurang dalam beberapa hal. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa sebagian besar masalah dalam sistem informasi akan hilang sepenuhnya. Meskipun komputer semakin cepat, lebih murah, dan internet semakin luas digunakan, masih ada beberapa masalah yang mungkin timbul dalam sistem informasi. Berikut ini beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Semakin kompleksnya sistem informasi dan ketergantungan pada teknologi memunculkan beberapa masalah baru. Kerentanan terhadap serangan cyber, kehilangan data, pemulihan sistem yang rumit, dan kebutuhan akan perlindungan privasi masih menjadi masalah yang relevan. Yang kedua, kekurangan keahlian. Sekalipun teknologi semakin maju, masih ada kekurangan keahlian dan pemahaman yang cukup dalam mengelola sistem informasi. Penggunaan optimal teknologi membutuhkan pengetahuan yang mendalam dan keterampilan bagi para pengguna, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi manajemen dan keamanan informasi. Yang ketiga, perubahan kebutuhan. Ketersediaan teknologi yang lebih baik mungkin mengurangi beberapa masalah dalam sistem informasi saat ini. Tetapi, adopsi teknologi baru juga dapat memunculkan tantangan dengan munculnya tingkat kebutuhan yang berubah-ubah. Misalnya, perubahan teknologi dapat memerlukan perubahan infrastruktur yang signifikan dan menghadirkan tantangan baru dalam hal integrasi sistem. Yang keempat, kompleksitas bisnis. Masalah dalam sistem informasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan kompleksitas bisnis yang terkait dengannya. Keputusan yang kompleks, perubahan kebijakan, dan kerumitan operasional bisnis dapat menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola sistem informasi. Jadi, sementara perkembangan teknologi dan penggunaan internet yang luas telah membantu mengurangi beberapa masalah dalam sistem informasi, tidak dapat dikatakan bahwa sebagian besar masalah tersebut akan sepenuhnya hilang. Masalah baru mungkin muncul seiring dengan perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Dari studi kasus PT MPM terkait analisis dan perancangan sistem informasi manajemen gudang, perusahaan menghadapi tantangan dalam sistem informasi bisnisnya. Identifikasi masalah meliputi kebutuhan analisis dan perancangan sistem informasi manajemen dengan solusi yang mencakup penggunaan teknologi yang tepat dan perubahan organisatoris. Keterlibatan ahli komputer dan investasi dalam teknologi informasi menjadi krusial untuk keunggulan kompetitif di era bisnis digital. Penting untuk sistem informasi yang efisien dan efektif guna meningkatkan kinerja operasional dan pelayanan kepada pelanggan. Adaptasi dan inovasi berkelanjutan diperlukan untuk menjaga daya saing perusahaan di pasar yang terus berubah. Kesimpulannya, pengelolaan sistem informasi yang baik mendukung keberhasilan bisnis PT MPM atau Mitra Kinastika Mulia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada